Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau sungguh-sungguh memiliki rahmat yang tidak berkesudahan ya Tuhan. Tak terduga dan tak terselami, tetapi itulah yang Engkau nyatakan. Dan kami berdoa pagi hari ini memohon kemurahan Tuhan lagi untuk firman yang kami renungkan ini. Supaya Engkaulah Allah berbicara kepada kami menurut kebutuhan kami masing-masing. Supaya tidak ada seorang pun kami dilewati oleh Tuhan. Perkataan-Mu itu terus memimpin hidup kami. Perkataan-Mu itu terus menjadi terang bagi kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semuanya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Supaya ada kekuatan dari Allah untuk boleh menyatakan apa yang harus dikatakan. Dan untuk yang mendengar ini juga kami berdoa. Supaya Roh Kudus bekerja, supaya tidak ada yang mengantuk. Tidak ada yang ditawan oleh gelap. Tetapi semua ditawan oleh Roh Kudus boleh fokus kepada firman-Mu. Mari Bapa berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silahkan duduk Bapak Ibu. Saya mengambil bahan dari sinode untuk khotbah hari ini. Seharusnya ini bahan bulan lalu, tapi saya pakai untuk bulan ini. Dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 23. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 23 di bawah tema yang mereka berikan mengikut gembala yang baik. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapa dia yang menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu.
tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya, ada 3 poin yang akan kita lihat hari ini dari nats ini. Ya, namun saya mau bertanya juga dulu ya. Seandainya Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya apa ya? Ada yang berani mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau? Loh, kok jadi diam? Tadi ada saya dengar suara. Ini suaranya jadi apa? Lenyap. Iya. Kita harus mengingat suatu latar belakang sejarah ya. Mengapa sih Yesus itu bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pernah sesumber berkata apa? Bahwa ya, aku akan mengikut engkau. Ya, bahkan sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan. Iya, saya rasa bukan tidak serius, dia serius dengan ucapannya itu. Iya, dan nyatanya kita tahu apa yang terjadi ya, bahwa ketika Yesus sudah ditangkap, Petrus menyangkal dia lebih dari yang dipikirkan Petrus. Iya, mungkin enggak pernah dalam imajinasi Petrus untuk bersumpah pun mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus, bahwa dia bukan salah satu dari mereka, dari murid-muridnya. Tetapi itulah yang terjadi. Dia yang berkata, aku mengasihi engkau. Dia yang berkata bahwa sekalipun iman mereka semua nanti ya gugur, dia tidak akan gugur. Tapi ternyata gugur. Dia menyangkal Tuhan. Bahkan dengan bersumpah dia mengatakan, sungguh aku tidak mengenal orang itu. Ini kan sangat menyedihkan. Tapi bagaimana gembala yang baik ini tadi ya, memulihkan hidup daripada seorang Petrus yang gagal. Ya, dia tadi di sini berbicara, masih berbicara. Apa katanya tadi Petrus? Apakah engkau mengasihi aku? Jangan lupa, Petrus sudah menjala ikan. Iya, kadang-kadang orang berpikir mencari kehendak Tuhan itu mudah ya. Atau ikut dalam kehendak Tuhan itu mudah. Tapi ternyata tidak mudah, karena sebenarnya Petrus kan sudah dikatakan kepada dia, engkau akan menjadi penjala manusia. Dia sudah pernah keluar dari nelayan. Dia sudah pernah keluar dari tempat menangkap ikan. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, dia pergi kemana lagi? Ke laut. Dia kembali lagi kepada menangkap ikan. Coba bayangkan, seperti ini yang terjadi. Kalau kita ini seorang hakim, kita akan mengatakan ini enggak kredibel ya kan? Kenapa? Karena dia enggak punya integritas. Ya seharusnya dia menangkap ikan, seharusnya dia melayani, dia akhirnya menangkap ikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya perusahaan, kita akan mengatakan orang yang seperti ini, yang tidak bertanggung jawab, harusnya tidak dipekerjakan lagi, dipecat. Tapi Yesus gembala yang baik, dia berbeda dengan pemimpin-pemimpin usaha, dengan pemimpin-pemimpin dunia. Iya, kita melihat bagaimana ya Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepada Petrus, berbicara kepada Petrus. Ya, tidak diam-diaman dengan Petrus gitu ya,
atau menghakimi Petrus, atau orang macam ini tidak mungkin untuk kembali melakukan apa yang disuruh Tuhan untuk dilakukan. Jadi benar rahmat Tuhan itu, kesabaran Tuhan itu sungguh sangat luar biasa terhadap orang yang seperti Petrus yang gagal pun, ya, masih ada rahmat Tuhan, masih ada kebaikan Tuhan memanggil dia kembali. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang kita perlu belajar dari sini? Kita melihat kasih Tuhan itu panjang sabar, ya. Rahmat Tuhan itu ada. Sekalipun dari penjala manusia sudah menjala ikan. Jangan katakan Petrus belum bertobat, karena kepada dialah yang menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah. Iya, jadi ada sebuah pengakuan yang lahir dari hatinya yang terdalam, dari mulutnya, pengenalannya yang jelas bahwa Yesus itu bukan sekedar pemimpin agama, ya, tetapi Yesus itu adalah anak Allah, Allah sendiri. Dia sudah sampai kepada iman sebenarnya, ya. Tapi kita melihat tadi di sini dalam situasi seperti itu, itulah yang terjadi. Belas kasihan dan rahmat Tuhan, itulah yang saya lihat di sini sungguh luar biasa. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Lebih dari mereka maksudnya lebih dari siapa? Apa lebih dari murid-murid? Karena dulu dia pernah bilang bahwa kalaupun nanti mereka, ya, tidak menaati Tuhan, dia tetap menaati Tuhan. Mereka di situ apakah murid-murid lain? Ataukah Yesus mau bertanya, apa mengasihi aku lebih dari mereka, lebih dari ikan atau lebih dari pekerjaan nelayan itu? Yang kita lihat di sini bahwa yang manapun itu, ya, Yesus sungguh-sungguh mau supaya jelas bagi Petrus, prioritas yang utama adalah Tuhan sendiri. Kalau saya melihat bahasa yang dipakai di sini, sebenarnya Yesus itu bertanya dengan memakai agape, ya, kasih agape. Apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat? Dan Petrus itu menjawab, dia tidak menjawab aku mengasihi engkau dengan kasih yang sama, agape, bukan. Dia menjawab aku mengasihi engkau dengan kasih philia. Kasih philia itu adalah kasih persahabatan, kasih keluarga, ya, bukan kasih agape seperti kasih Yesus yang berkorban sampai mati seperti itu, ya, belumlah sampai di situ. Dan dalam hal ini Petrus jujur, aku mengasihi engkau. Dia pakai kata, ya, philia, bukan kasih agape. Bahkan untuk kedua kali pun ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat itu, tetap dia tidak berani mengatakan, Tuhan aku mengasihi engkau tanpa syarat. Dia tetap mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih philia ini tadi. Baru terakhir dalam ketiga kalinya Tuhan bertanya, Tuhan memakai kata philia. Apakah engkau mengasihi aku seperti Tuhan menurunkan kualitas kasih yang diharapkannya, ya. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih philia? Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih philia itu. Artinya apa? Baik Petrus, baik Yesus menyadari sedalam apa rupanya hati ataupun kasih daripada Petrus kepada Tuhan. Dan kita melihat Tuhan tidak putus asa dengan hanya kasih yang cetek seperti itu yang diberikan kepada dia. Tuhan tidak putus asa dan Tuhan punya harapan ke depan gitu, ya. Bahwa kasih yang philia ini akan berubah menjadi kasih agape. Dan kalau kita lihat kemudian nanti kehidupan Petrus, kita melihat bukan kasih philia, karena kalau kasih philia dia tidak mungkin memberikan hidupnya sedemikian. Bahkan dia rela
dia juga disalibkan seperti Yesus disalibkan pada zaman Kaisar Nero. Tetapi dia disalibkan, dia bilang aku tidak layak disalibkan dengan kepala ke atas. Maka salibkanlah aku dengan terbalik. Maka dia disalibkan dengan kaki ke atas dan kepala di bawah. Jadi kasih Filia itu mulai lagi, start over again ya. Mulai lagi dengan kasih Filia, tapi ini nanti akan bertumbuh kepada kasih yang seperti diharapkan Yesus dari awal, yaitu kasih agape, yaitu kasih yang mengasihi di dalam situasi apapun, ya, dalam keadaan seperti apapun juga. Jadi Tuhan memulihkan Petrus dengan pertanyaan ini 3 kali. Mengapa 3 kali? 3 kali dulu dia menyangkal Tuhan. Supaya ya sebenarnya kalau waktu setelah ayam berkokok itu kan nangisnya Petrus itu. Saya rasa nangisnya itu nangis penyesalannya itu. Iya, dia menyesal, ya kan? Iya, bahwa apa yang disesalinya ya, apakah dia sesali karena dia tidak waspada, padahal Yesus sudah mengingatkan dia bahwa sebelum ayam berkokok dia akan menyangkal Yesus 3 kali, ataukah dia menyesal oleh karena dia tidak seperti yang dia pikirkan, karena dia pikir dia akan teguh, ternyata dia tidak teguh. Iya, dia menyesal, dia menyangkal orang yang paling dekat, orang yang dia junjung tinggi, orang yang sebenarnya ya seharusnya dia hormati di dalam hidupnya. Saudara-saudara, penyesalannya itu bukan penyesalan yang sia-sia ya. Hati yang remuk karena dosa itu berkenan kepada Tuhan. Justru orang yang remuk hatinya lah yang benar-benar sadar ya, yang benar-benar bisa kembali. Tapi kalau orang mengakui dosanya dengan ketawa itu kan gak mungkin dalam bagi dia. Arti dari kesalahan itu dan tidak dalam bagi dia siapa Tuhan itu. Petrus orang laki-laki tapi dia juga punya air mata. Ya, tidak ada bedanya. Semua manusia ada perasaan, ada sedih ya oleh karena rasa bersalah di dalam hidup ini. Jadi saya melihat di sini betapa rahmat Tuhan tadi membawa untuk pulang. Iya, ketika Tuhan menyapa dia saja pun untuk orang yang salah ya, itu sudah satu berkat spesial. Kadang-kadang kalau ya ada yang salah, kadang ke gereja pun gak mau gitu loh. Iya, kalau ada yang salah ketemu pendeta atau ketemu majelis atau ketemu orang percaya lain pun rasanya gimana gitu. Iya, jadi kalau disapa itu artinya kan dikasihi ya. Disapa itu artinya diberi kesempatan. Iya, jadi kalau Tuhan kita gembala yang baik bukan saja mati untuk kita, tetapi dia juga kita melihat tadi bagaimana rahmatnya kepada Petrus yang bersalah. Betapa kita harus meniru teladan dia dalam bersikap terhadap orang lain. Kadang kita gampang menghakimi tanpa kita melihat bahwa apa kita lebih baik dari orang lain. Atau katakanlah kita lebih baik dalam hal tertentu. Tapi apakah dalam hal yang lain juga kita semua baik, kita semua sempurna? Tentu tidak. Saudara-saudara, Yesus berhati lembut, kita keras sekali kadangnya. Iya, kita membuat garis seolah-olah orang itu tidak bisa berubah lagi. Seolah-olah orang itu tidak bisa dipakai lagi. Tapi kemahatauan Allah, Allah tahu bahwa Petrus ini sungguh hatinya menyesal, sungguh dia kembali. Iya, dan kita melihat bagaimana Tuhan masih mempercayai orang yang bersalah ini. Masih mempercayakan kepada dia suatu tanggung jawab besar malah.
Karena Tuhan 3 kali berkata kepada dia, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah insaf, setelah sadar, setelah bertobat kembali, ya, setelah dibaharui sekali lagi, ya, Tuhan mempercayakan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba yang diberikan Tuhan untuk dia gembalakan. Jadi ini poin yang pertama, bahwa ada pemulihan daripada hidup orang yang pernah gagal. Ada pemulihan dari hidup orang yang, ya, seperti Petrus yang pernah menyangkal, yang pernah kembali ke laut lagi, ya, yang pernah kembali ke laut, ya. Saya mengingat di masa lalu, ya, ketika saya masih menjadi guru. Sebenarnya sebelum itu pun Tuhan sudah berbicaranya untuk menjadi hamba Tuhan. Cuma saya belum keyakinan yang kokoh bahwa memang itu apa benar apa bagaimana gitu ya. Jadi sempat sampai mengajar dulu, tapi itulah kesabaran Tuhan. 10 tahun lebih dulu juga saya mengajar itu. Baru kembali kepada rencana Allah yang mula-mula. Rencana Allah selalu ada plan A, plan B. Jika bejana yang dibentuk itu, ya, tidak mencapai seperti apa yang Tuhan maksudkan, bukankah didaur ulang lalu dijadikan bejana yang lain? Iya, jadi orang yang salah total pun bisa masih berguna untuk bejana yang lain. Apalagi memang bukannya salah total, belum mengerti dengan jelas. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di sini bagaimana, ya, gembala yang baik ini menggembalakan Petrus ini sampai nanti akhirnya setelah suatu proses yang makin membuat dia mengenal dirinya, ya, semakin rendah hati, semakin bergantung kepada Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana Petrus dipakai Tuhan di kisah para rasul itu, ya. Bagaimana dia menggembalakan terus, ya, dan terus. Dan kita melihat banyak yang dipercayakan Tuhan, jiwa-jiwa untuk dia layani, banyak orang bertobat. Dan bukan kasih pilihan lagi. Sebagaimana awal dia menjawab kepada Tuhan, walaupun dia tidak pernah mengatakan aku punya kasih agape kepadamu Tuhan, tapi bukti dalam hidupnya sudah menunjukkan bahwa memang dengan segenap hatinya, dengan segenap pikirannya, dengan segenap tenaganya, dengan segenap akal budinya dia mengasihi Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua saya ambil dari ayat 18-19. Saya ulang membacanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, kau mengikat pinggangmu sendiri. Kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kalimat ini menyatakan kepada Petrus apa yang akan terjadi dalam akhir hidupnya. Bagaimana ketika dia tua, ya, dia tidak akan bebas. Dia bahkan akan mati martir. Iya, jadi Tuhan Maha tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu pada seseorang apa nanti terjadi ke depan. Hari ini bisa dia Petrusi gagal, tapi ke depan dia akan menjadi apa? Iya, itu di bawah rahasia daripada Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saya kadang-kadang kalau putus asa dengan orang gitu, ya, saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana ini nanti Tuhan? Iya, Tuhan memberikan jawaban. Ini akan menjadi pohon yang kokoh. Ketika Tuhan ngomong gitu, saya menjadi tenang lagi. Ini akan menjadi pohon yang kokoh. Iya, tapi kalau Tuhan diam, wah saya bingung. Iya kan, gimana ini nanti gitu.
Iya, tapi kalau Tuhan mengatakan demikian, saya memegang apa yang Tuhan katakan. Untuk orang-orang yang katakanlah menurut saya seperti kurang harapan atau tidak ada harapan. Iya, tapi Tuhan belum selesai. Ketika belum selesai, Tuhan belum selesai. Dia masih akan berproses, memproses. Dia akan bekerja. Sehingga satu hari orang yang ragu-ragu kayak Petrus ini, orang yang tak punya pendirian, bisa dikatakan demikian. Ya, tetapi dia kemudian menjadi batu karang yang teguh. Allah belum selesai dengan kita. Karena itu kita jangan putus asa. Tuhan aja belum selesai. Kadang kita sudah putus asa, gak bisa lagi nih aku berguna ini. Gak ada lagi yang bisa aku buat ini, kan seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat di sini, Tuhan Maha mengetahui. Kalau Tuhan belum selesai, Tuhan akan bekerja. Ya, dan Tuhan memproses Petrus demikian. Sampai Petrus betul-betul dari yang ragu-ragu menjadi batu karang yang teguh. Iya, menjadi batu karang yang kokoh, yang tidak terprediksi bisa menjadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa juga menjengkali orang bahwa sampai di situ dia bisa. Karena ada Tuhan di dalam orang percaya yang sanggup mengerjakan lebih dari keterbatasan manusia. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun tidak tahu Tuhan, tidak tahu kita bagaimana kita ke depan, tapi Tuhan tahu. Apakah pengetahuan Tuhan ya? Apakah dia tahu kita akan hancur ke depan? Karena itu juga dia tahu bagi yang hancur, yang tak pernah kembali. Ataukah Tuhan melihat ke depan tentang hidup kita ini, bahwa kita dari orang yang tadi kurang stabil, orang yang emosional, ya, tapi kemudian menjadi orang yang teguh berdiri di tengah segala badai, di tengah segala keadaan, mengasihi Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, jadi mari kita tidak berputus asa dengan anak-anak yang kita ajari, kita layani. Ya, karena kadang-kadang kan kita bisa putus asa, sekian tahun mengajar dia, Injil saja pun lalap, enggak dia terima, cobalah. Iya, bayangkan sekolah minggu berapa tahun? Ya kan, dari SD, SMP, SMA lagi di remaja, 12 tahun. Masa dengar Injil 12 tahun enggak bertobat? Pelajaran apa itu? Tapi masalahnya ini kan bukan ilmu semata. Bertobat ini kalau bukan karena Roh Kudus enggak bisa. Enggak bisa, tahu banyak bisa saja kepala ini penuh. Ya, profesor teologi juga banyak, tapi berapa yang menyerahkan diri dan bertobat hidup dalam firman? Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu ya. Ya, saya harap pengetahuan Tuhan tentang kita bukan yang landscape yang ke bawah ya kan. Ya, ini turun ke bawah nanti ini sampai seperti Judas gitu ya. Berharap enggak seperti itu, karena Judas juga kan Tuhan sudah tahu. Salah seorang dari kamu akan menyerahkan aku. Kan Tuhan tahu juga, bukan enggak tahu, yang jelek juga Tuhan tahu. Bukan yang akan naik saja yang Tuhan tahu, yang akan turun juga Tuhan tahu. Iya. Ini menjadi peringatan bagi kita supaya ya, kita sadar, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan Tuhan. Tiap-tiap hari kita harus berpegang teguh, tiap-tiap hari kita harus bersandar, tiap-tiap hari harus kita meminta petunjuk. Tiap hari kita harus memohon Roh Kudus memenuhi kita supaya kita bisa berjalan on the right path, pada jalan yang benar. Iya, pada jalan yang benar. Jadi ya, jangan melarikan diri dari jalan yang benar. Kalau sudah sempat lari, kembalilah. Karena siapa tahu sudah menyimpang, masih 25 derajat. Kalau ini dilanjutkan, ibarat kita jalan di hutan, kalau udah 25 derajat, kita keluar dari jalur yang sebenarnya, ini akan makin lebar. Akan ke 50 derajat, 75 derajat. Tapi kalau 25 derajat, oh kita sadar, ini enggak seperti ini di kompas. Ya, kalau GPS sekarang ya kan, iya, ada petunjuknya gitu. GPS-nya ya firman Tuhan ya. Nah, ini sudah menyimpang ini. Ya, kembalilah kepada jalan yang benar.
Melarikan diri nggak akan mendatangkan yang baik. Solusi sendiri juga nggak akan mendatangkan yang baik. Tidak akan. Ya, bahkan kita akan semakin hancur. Tapi kalau kita berjalan dalam jalan yang benar, bukankah firman Tuhan berkata musuh kita pun bisa diperdamaikan dengan kita? Allah bisa melakukan banyak hal melampaui apa yang kita pikirkan. Ya, mari kita lanjutkan bagian yang ketiga. Ayat yang ke-22 atau dari 20 lah. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Iya, lalu pertanyaannya di ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Petrus ingin tahu. Kita selalu sebagai manusia ingin tahu ya. Kalau tentang kita Tuhan bilang gini, tentang orang itu kayak mana gitu ya kan. Iya, suka banding-banding ke ya. Kayak mana nanti air hidupnya Tuhan? Kalau aku tadi akan ditangkap, dibawa ke tempat yang tak ku kehendaki. Ya, artinya dia akan mati martir. Tapi bagaimana masa depan orang ini? Ini kan ngurusi urusan orang lain ini kan. Bagaimana masa depan dia? Tapi di sini kesempatan Tuhan berbicara tentang kedaulatannya. Aku berdaulat menentukan bagaimana nanti akhir hidupnya. Tetapi itu bukan urusanmu. Urusanmu apa? Ikut saja aku. Lakukan saja bagianmu. Apa yang disuruh Tuhan untuk kau kerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati, dengan segenap tenaga, dengan segenap jiwamu. Kan itu ini ya. Jadi kan kita gimana nanti dia nanti hidup sampai tua atau enggak? Ingin tahu kali kita kayak mana nanti orang itu. Kadang memang mengacai orang lebih gampang dari ngacai diri ya. Iya, dan ingin kayak mana gitu ya. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku berdaulat. Terserah aku kalau dia mau nanti hidup terus. Tapi kau ikut aku, kau itu aja bagianmu. Ikut aja aku, soal masa depan orang ini nanti aku yang berdaulat yang menentukannya. Jadi tersiar pula lah jadinya kabar kan. Kabarnya jadi menyimpang. Apa kabarnya? Yohanes nanti tidak akan mati. Cobalah. Iya. Padahal ada gak Yesus bilang bahwa dia gak akan mati? Gak ada. Iya, murid ini adalah Yohanes. Dia memang tidak mati muda tidak mati muda kali lah. Karena Petrus kan juga bukan mati muda. Dia kan mati tua juga. Iya, karena ketika sudah tuanya dia dibawa ke penjara, ketika tuanya dia disalibkan. Iya, tapi memang Yohanes dia juga ditangkap, bukan gak ditangkap. Dia dipenjarakan tapi bukan dipenjara. Dia diasingkan di sebuah pulau, di mana di sana orang-orang menggali batu seperti itu, nggak ada bor waktu itu ya, membongkar batu-batu itu nanti dibawa ke kapal untuk bangunan dan lain-lainnya seperti itu. Ke tempat seperti itulah dia dilemparkan, terisolasi dari orang-orang percaya lain. Dia sendirian di sana. Tapi itu juga kesempatannya di situ. Dia banyak waktu untuk sendiri. Dia banyak waktu untuk mendengar Tuhan bicara pada masa tuanya. Sehingga kitab Wahyu itu ditulis ya kan. Iya, dia di sana seperti itu. Jadi dia mendengar Tuhan bicara. Di masa tuanya juga Tuhan masih bicara gitu. Ya,
Itulah yang kita lihat di kitab Wahyu, ada surat ya yang disampaikan kepada jemaat-jemaat itu. Yohanes itu yang menerima itu dan mengirimkannya ke kota-kota yang diceritakan di dalam kitab Wahyu itu. Jadi dia memang suntuk umur, siapa namanya si Yohanes ini ya. Iya, tapi dia mati juga ya. Iya. Jadi kita melihat bahwa kesempatan untuk Yohanes kayaknya lebih panjang. Ya, karena selain dia menerima wahyu, mengirimkannya untuk menguatkan jemaat-jemaat orang-orang percaya yang ada pada masa penganiayaan pada waktu itu, ya tentu orang-orang penggali-penggali batu di pulau itu pun bisa dia ceritakan Injil kepada mereka. Jadi sampai tua hidupnya masih terus berguna untuk memberitakan kabar baik sama orang yang terisolasi di pulau itu, di Pulau Patmos. Dan juga berguna karena lewat dia Roh Tuhan masih menyampaikan pesan-pesan ke jemaat-jemaat yang menderita di luar, di bawah kaisar-kaisar yang sangat tidak percaya kepada Tuhan, di bawah kaisar-kaisar yang bahkan menganiaya, bukan menangkapi saja, menganiaya, memenjarakan, bahkan tadi membunuh orang-orang percaya. Iya, kita pun mungkin punya rasa ingin tahu, ingin kita tahu kayak mana nanti orang itu hidup ke depan ya, kayak mana nanti akhir hidupnya ya. Iya, kurasa ya enggak disuruh Tuhan kita urusi, enggak usah pala diurusilah. Tapi yang jelas Tuhan berfirman, kau ikutlah aku. Kau kerjakanlah apa yang kusuruh engkau kerjakan. Iya, daripada repot gosipi orang ya kan. Enggak berguna, berdosa lagi. Ya lebih baik kita memikirkan ya apa yang sudah kita mengerti, apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita, dan mari kita melakukannya dengan ketekunan tingkat tinggi. Iya, dengan integritas, istilah keren hari ini ya. Dengan integritas, dengan kredibel, bisa dipercaya ya, dan kita bisa bekerja berkesinambungan. Kita tidak mut-mutan pada waktu ini, semangat kali kita ya kan. Oh, pelayanan pribadi, cari orang ya untuk bisa diinjili. Tiba melempem tadi kayak mana? Apapun gak ada lagi. Saudara-saudara, Tuhan berkata, ya, ikut aku. Kau ikut aku. Kedaulatanku tentang masa depan ya daripada Yohanes itu. Entah dia hidup, entah mati, itu urusanku kata Tuhan. Aku ngurus dia juga. Kau kuurus tapi dia juga kuurus. Ya, tetapi bagaimana nanti akhir hidupnya kan gak perlu kujelaskan samamu kan Petrus gitu ya kan. Apa perlu kali kita dijelaskan Tuhan sama kita tentang hidup orang-orang bagaimana nanti berakhirnya. Kurasa gak ada gunanya, gak ada untungnya, gak ada juga yang bisa kita buat untuk itu. Ya, tapi kita dengan Tuhan ini yang harus jelas ya. Kita dengan Tuhan ini itu harus betul-betul, kalau sudah diperingatkan tadi, engkau akan diikat, engkau akan dibawa ke tempat yang tidak engkau inginkan. Ini kan perlu doa banyak. Kalau ini nanti terjadi, kira-kira aku bertahan atau tidak? Aku bisa terus setia atau tidak? Kan ini yang perlu didoakan. Iya, Tuhan kalau memang begitulah, ya tentang hidupku di masa depan, iya tolonglah aku. Supaya along the way ya, sepanjang jalan itu aku bisa setia. Kalau kita diberitahu kamu nanti begini matinya, kayak mana, siap enggak ya? Kalau Tuhan bilang gitu ya kan, kamu nanti akhir hidup gini gitu kan, kamu nanti gini matinya gitu. Kira-kira kita lebih suka tahu atau enggak usah tahu ya? Iya kan, kamu nanti gini matinya gitu ya kan. Kalau tahu pun tidak mudah juga ini ya kan.
Kecuali Tuhan bilang kamu nanti mati tidur, itu baru enak. Atau kamu nanti di masa tua, wah tidak ada penderitaan, kamu tidak sakit-sakit gitu ya. Keluhan-keluhan kecil saja. Tapi tak ada yang berat-berat gitu. Oh, amin 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 Tuhan gitu. Tapi kalau seperti ini tadi kan kamu akan dibawa ke tempat yang tidak kamu inginkan. Aduh, gimana ya kan? Iya. Ya, jadi kita melihat ini diberitahu ya. Saya pun tidak tahu. Lebih sukakah saya diberitahu atau tidak tahu ya? Bahkan mungkin yang mana juga baiklah. Kalau diberitahu siap-siaplah. Banyak berdoa dan banyak berjaga-jaga. Iya. Kalau kita tahu misalnya 5 tahun lagi kamu akan mati kata Tuhan misalnya, coba. Mana harusnya kita hidup coba? Iya kan? 5 tahun lagi cuma kesempatan. Apakah kita masih mungkin ada istirahat? Apakah kita mungkin berleha-leha ya kan? 5 tahun lagi. Atau justru karena 5 tahun lagi ngopel sih. Udahlah, toh matinya sebentar lagi. Gitu. Sehingga nggak berbuat apa-apa ya. Iya, tapi kalau kita masih dikasih 5 tahun ya maksimal lah. Tinggal ini kok di bumi, kalau di surga nggak ada lagi capek. Iya, karena di surga kan sudah dalam tubuh yang baru, happy-happy terus. Ya kan nggak ada lelah, nggak ada apa istilahnya, letih 3L ya, letih lesu lemah nggak ada. Ya di sana semua keadaan sudah sempurna seperti itu. Jadi kalau ada waktu-waktu masih Tuhan berikan, walaupun tadi kita nggak dikasih tahu kapan ya, justru karena kita nggak tahu kapan inilah lebih lagi ya kan, ya kita harus menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Kalau masih ada tadi anugerah, kalau masih ada tadi pengampunan, kalau masih mau tadi Tuhan memulihkan, ya kalau masih tak mau Tuhan mengampuni, iya jangan tunda-tunda bertobat itu. Dan kalau sudah bertobat, jangan tunda-tunda hidup kompromi gitu. Karena kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu. Iya. Kepada Petrus diberitahu. Apakah kepada saudara dia diberitahu? Kalau enggak diberitahu itu artinya setiap hari kita harus terus berjaga-jaga. Tiap hari kita harus waspada. Tiap hari kita harus memberitakan kabar baik karena waktunya akan selesai. Jangan kerja itu juga penting. Tapi Tuhan mau karena dia mati untuk manusia. Kita juga memperhatikan manusia di tengah dunia kerja. Kita memperhatikan manusia di sekitar kita yang masih diberikan oleh Tuhan. Mari ya, supaya kita betul-betul maksimal. Saya merasa ini satu hal yang menghiburkan ya. Walaupun diberitahu itu menghiburkan juga bagi Petrus. Mengapa? Karena akhirnya dia tahu satu rel saja. Aku hidup hanya untuk Tuhan saja. Penderitaan sudah menunggu, kematian sudah menunggu. Gak menjadi masalah. Aku berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Itu mirip pengalaman daripada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus juga itu dari sorga malah sudah ditetapkan. Bahwa dia datang ke dalam dunia memang untuk memberikan nyawanya. Jadi dia tahu penderitaan menunggu, penolakan menunggu, aniaya menunggu, kematian menunggu. Dia tahu. Tapi itu tidak membuat dia tawar hati. Dan itu juga tidak membuat dia depresi. Itu juga tidak membuat dia marilah tidak dengan sepenuh hati. Enggak. Sekalipun itu dia tahu semua menunggu. Tapi dia betul-betul menggunakan waktu yang ada. Betul-betul dengan setia mengerjakan apa yang disuruh Bapa untuk dia kerjakan. Jadi mari kita juga yang belum bertobat, jangan tunggu-tunggu, kita nggak tahu tak kapan nanti saudara ditabrak mobil di sana. Itu bisa terjadi kan? Bisa, gempa bumi datang kayak di Aceh. Ya kan bisa terjadi? Bisa, lupa bernapas. Bisa,
sakit kanker pula tiba-tiba, apapun bisa. Kalau jalan pulang ini nggak ada catatannya, hanya satu jalan pulang. Pulang ke surga ya hanya lewat Yesus. Tapi jalan kematian berbagai-bagai. Iya, makanya murid-murid ini pun ada yang disalibkan. Ya, ada yang terisolasi di pulau. Iya, ada juga yang mengalami dilempari batu ya kayak Stefanus. Ya banyak berbagai-bagai. Bukan karena dia rohani nggak bisa dilempari batu. Ya, bukan oleh karena dia rohani jalan kematiannya semua yang langsung bernapas, tarik napas enak pulang gitu. Enggak. Jalan-jalan itu tidak kita yang menentukannya. Tapi jalan pulang apapun ada. Tapi yang jelas selama kita hidup kita sudah melakukan bagian kita. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Iya, jadi gembala yang baik ini memulihkan kita untuk mengikut dia. Iya, gembala yang baik ini memulihkan hidup Petrus supaya Petrus ikut dia sampai ending. Sampai napas ini akan diambil dari tubuh ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Sungguh rahmat-Mu luar biasa untuk orang yang salah, untuk orang yang gagal seperti Petrus. Engkau melihat bagaimana hidupnya dan Engkau sendiri berbicara kepada dia. Engkau tidak menyembunyikan diri terhadap dia. Engkau tidak membelakangi dia, tapi Engkau mendekati dia, menyapa dia, berbicara kepada dia, membuat dia sungguh sadar di mana posisinya. Dan kami melihat bagaimana Petrus sudah tidak seperti dulu sesumber untuk berbicara. Dan Tuhan tahu, Tuhan belum selesai dengan dia. Tuhan terus bekerja dalam hidupnya, sehingga dari orang yang demikian dia menjadi orang yang kokoh, menjadi seperti batu karang yang teguh, yang ketika berbagai keadaan pun datang, dia tetap berdiri di atas iman kepada Yesus. Dan tidak lagi pernah dalam sejarah dia membelakangi Tuhan dalam hidupnya. Bahkan sampai kematiannya pun. Walaupun dia dipenjarakan, walaupun dia mengalami berbagai-bagai penderitaan. Bahkan walaupun kemudian pengadilan memutuskan untuk membunuh dia di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Tapi dia taat sampai kepada akhirnya. Tuhan, kami melihat orang yang bimbang, orang yang ragu, alang-alang itu telah berubah menjadi teguh di dalam Tuhan, yang terus membelas kasihani dia, yang terus membentuk hidupnya, yang terus berbicara kepadanya. Tuhan, karena itu kami tidak putus asa melihat orang-orang yang kadang-kadang belum benar. Kami berdoa supaya roh Tuhanlah yang melanjutkan. Kami tahu kalau Engkau belum selesai dengan dia, akan ada sesuatu yang baru terjadi. Kecuali memang gak ada lagi urusan Tuhan dengan dia. Maka kami tahu kehancuran demi kehancuran akan datang. Tidak pernah ada yang baik lagi. Seperti Judas, akhirnya mati. Kami berdoa supaya roh Allah sendiri yang akan terus bekerja, supaya bukan jalan menurun seperti ini yang akan dihadapi oleh kami, tetapi jalan perbaikan yang menuju kepada kebangkitan, kepada naik untuk bersama-sama dengan Tuhan berjalan, tidak berani lagi menyimpang, tapi terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya turunlah anugerah-Mu di tengah kami, supaya banyak di antara kami yang akan diproses ini, yang akan bangkit, bahkan yang dipercayai Tuhan lagi. Bahkan Tuhan juga mempercayakan
pelayanan bukan yang ringan saja, tapi juga pelayanan yang termasuk sebenarnya berat, tetapi itu pun Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini juga mengingatkan kami, Tuhan tahu semuanya. Karena itu kami tidak perlu sanksi. Kami hanya perlu bersandar dan berserah dan percaya. Allah kami selamanya baik. Dia sempurna, Dia tidak mungkin tidak baik. Dan kami juga berdoa supaya kami bukan memikirkan bagaimana nanti hari depan orang, tetapi kami akan ikut Tuhan. Dan kalau sehubungan dengan orang, kalau ada yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang perlu kami sampaikan, akan kami sampaikan. Kami tidak berhenti kepada hal yang sia-sia, tapi kami terus mengikut Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua oleh pertolongan Roh-Mu, supaya kami dengan setia ikut Engkau dalam segala keadaan, supaya sungguh rahmat-Mu yang sudah kami terima ini, kami akan teruskan lagi kepada dunia, supaya dunia di sekeliling kami akan melihat rahmat Tuhan yang besar itu. Tuhan yang menerima, Tuhan yang tidak menolak setiap orang yang datang kepadanya dengan merendahkan diri. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu akan hari esok apa yang akan terjadi, bagaimana kami mati, tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkaulah Allah yang memegang hidup kami dari awal, sekarang, bahkan seterusnya, selamanya, sampai Tuhan memanggil kami kembali. Terima kasih untuk janji penyertaan itu ya Tuhan. Biarlah kami memegang perkataan-Mu itu ketika pun kami pulang dari sini, supaya sungguh kami bergumul untuk hidup, memuliakan Tuhan terus dalam hidup kami, memiliki hidup yang menjadi terang bagi keluarga kami, bagi orang lain, bagi siapapun yang Tuhan beri di jalan hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu.